Dalam beberapa kasus saya menemukan garis hati yang putus. Garis hidup, garis kepala, garis jantung atau garis hati. Seringkali ditemukan pada orang-orang yang pernah mengalami sakit hati jika garisnya putus. Tidak selalu terjadi demikian, namun sering terjadi seperti itu, tapi tidak selalu, karena banyak faktor yang berpengaruh, termasuk kelahiran maupun sosial dan pergaulan. Bagi yang memiliki garis seperti ini, ada beberapa indikasi. Semakin jauh jarak putusnya, makin lama mengalami sesuatu ketekanan di dalam perasaan. Jika ada di kedua tangan kiri maupun tangan kanan, itu semakin kuat, tetapi jika ada di satu tangan bisa terjadi, bisa juga tidak, tergantung situasinya. Ada yang mengalami tapi juga tidak begitu merasakan efeknya. Ada juga yang mengalami tetapi efeknya begitu terasa. Beberapa kasus ada yang mengalami tekanan dalam keluarga, seperti merasa tidak dianggap, atau juga patah hati, termasuk patah cinta, putus pacaran, atau perceraian. Tidak selalu, jadi perceraian juga didukung oleh garis nikahnya jika ada yang gangguan. Jika ada bolong di garis jantung, seperti bolong seperti ini di garis jantung, pulau, itu juga menandakan bekas trauma atau pernah mengalami beban perasaan. Atau waspadai kesehatan di bagian jantung maupun paru-paru. Bukan berarti sakitnya jantung atau paru-paru, tetapi waspadai ada kelemahan di sana. Jadi bukan berarti vonisnya sakit jantung, tidak berarti begitu. Jadi garis yang putus seperti ini kebanyakan indikasi pernah mengalami atau rentan mengalami beban di dalam perasaan. Jika terlalu membekas ke dalam hati, biasanya akan merasakan agak sedikit tidak nyaman di daerah jantung ataupun dada. Putus ini juga bisa menandakan kekhawatiran, kecemasan, galau, atau mudah merasa tersakiti, mudah menangis, mudah baper, bawa perasaan. Jika garisnya tipis, walaupun putus, mungkin tidak begitu merasakannya. Tapi jika garisnya sangat jelas, mungkin agak baper. Belum tentu mengalami hal seperti itu, karena dari 10 orang yang saya lihat, kemungkinan 3 orang itu mengatakan belum mengalami hal seperti itu. Jadi jika yang dilihat tangan orang itu umurnya sekitar 50, berarti dia telah mengalaminya. Jika dilihat dari 17 tahun ke atas, di bawah umur 50, dia kemungkinan akan mengalaminya. Jadi kalau umur sudah tua, dia sudah mengalaminya. Jika masih muda, waspadai akan mengalaminya.
Jadi tidak selalu terjadi, karena bukan hanya itu yang menentukan, ada juga keberuntungan di kelahiran. Karena semua tutorial garis tangan ini di videonya hanya berdasarkan baku, jadi apa yang terlihat di garisnya, jadi bukan dirasakan secara intuisi, karena membaca garis tangan yang dijelaskan dengan intuisi tidak bisa dibuatkan video, karena itu sifatnya pribadi. Kecuali jika bertemu langsung, maka akan dirasakan bagaimana getaran dari aura tangannya, energinya, gerak-geriknya, caranya berbicara, dan lain sebagainya. Jadi semua video garis tangan di YouTube hanya berdasarkan baku, melihat dari gangguan di garis secara baku, bukan dilihat dari apa yang terlihat di dalam batin.